Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan sama-sama kita hormati para guru-guru kita, Bapak Kiai Haji Dr. Andas Muhammad Ja'far, Bapak Kiai Haji Ahmad Habibi Abdul Rashid Ramli, Kiai Haji Zulfa Mustafa Darba bin Yusuf. Mudah-mudahan beliau semua diberikan sehat panjang umur dan barokah ilmunya buat kita semuanya. Amin. Amin. Juga pengurus Majelis Ta'lim Mufa Islamiyah Bapak Haji Basroin dan Ustadz Haji Muhammad Tahir, pengurus Masjid Bapak Thayyib Bapak Haji Mufti, dan para jamaah hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat tanpa terkecuali semua yang hadir, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tanpa berpanjang kalam, mari sama kita lanjutkan pembahasan kita. Kita baca kembali suratul Fatihah. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu-ibu yang luar biasa. Dari jam 3 udah bangun masak sahur, pasti belum tidur lagi. Ya kan kencang banget jawabnya belum. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini semuanya akan dicatat sebagai amaliyah ibadah yang diridhai oleh Allah, yang fadilah dan keutamaannya akan kita rasakan dunia dan akhirat. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir Rasul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala man nawasala fa salih wa ila hadratin Nabil Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa dhurriyyati ahli baitihi al-kiram wa nakhusu khasatan li hadratil muallif hadzal kitab السيد الشيخ زين الدين بن علي الملباري الفناني والسيد الشيخ نواوي بن عمر الجاوي وجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا في الدين الأحياء وميتهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح والدينا وآبائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. الشعبة الثالثة والعشرون. Adapun cabang iman yang ke-23, Shaum Ramadan adalah berpuasa di bulan Ramadan. Kewajiban puasa di bulan Ramadan baru Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah 2 tahun. Jadi 2 tahun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Walhasil 15 tahun setelah diangkat menjadi Rasul. 15 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Karena 13 tahun beliau di Mekah, 2 tahun di Madinah. Perintah sholat pun sama, enggak ujuk-ujuk Nabi diangkat menjadi Rasul lalu datang perintah sholat, enggak. Itu datangnya pada saat Isra wal Mi'raj. Itu pun sama, 1 tahun atau 2 tahun sebelum beliau hijrah. Jadi lebih dulu perintah sholat. Jadi masih di Mekah 2 tahun sebelum hijrah, itu tahun ke-11 atau ke-10 kenabian, beliau mendapatkan perintah sholat melalui peristiwa apa? Isra wal Mi'raj.
Lalu setelah itu beliau hijrah ke Madinah. Di Madinah 2 tahun berikutnya dapat perintah apa? Puasa Ramadan. Nah, jadi kesempurnaan agama ini dibangun dengan step by step ya. Yang pertama itu adalah iman dulu. 13 tahun di kota Mekah itu Nabi memperbaiki apa? Iman dan keyakinan. Lalu baru pelan-pelan sampai akhirnya turun ayat terakhir setelah 23 tahun berdakwah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sempurna 23 tahun, semua perintah Allah udah disampaikan. Nah, ini bisa kita ambil nih pelajaran nih. Nabi saja mendidik manusia dengan cara step by step, pelan-pelan. Maka kita kalau misalnya ada orang baru mau belajar Islam, jangan buru-buru lah. Ada orang mau berubah, mau hijrah, kalau bahasa anak sekarangnya apa namanya? Hijrah gitu ya. Mau tobat gitu bahasa dulunya kan tobat, bahasa sekarangnya apa? Hijrah. Ya, memang bahasa hijrah itu dalam hadis al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu orang yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah menuju perkara yang diperintahkan. Perkara-perkara yang dilarang kita tinggalkan, perkara maksiat, perkara dosa kita tinggalkan, lalu kita berubah menjadi orang yang taat dalam perintah-perintah Allah. Nah, itu hijrah. Jangan langsung kepengennya orang langsung sempurna, susah juga. Ya, ada step by step, pelan-pelan. Ya Allah. Jadi dakwah itu bagaimana caranya biar apa? Biar orang yang menerima Islam ini merasa nyaman. Ya, biar merasa nyaman lah. Dulu saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah sholat, Allah belum mengharamkan khamar. Jadi khamar saat itu masih boleh. Belum ada perintah larangan gitu maksudnya. Sampai ada ayat la taqrabus sholata wa antum sukara. Dalam Al-Quran tuh, jangan kamu dekati sholat sementara kamu sedang mabuk. Berarti khamr masih ada. Artinya memang hal tersebut menjadi tradisi yang sulit dihilangkan di masa jahiliyah. Lalu step by step, pelan-pelan baru turunlah ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amalish syaitan. Sesungguhnya khamr, kemudian judi dan lain sebagainya itu merupakan amalan syaitan. Maka yang pertama kali dibina oleh baginda Nabi Muhammad pada saat beliau berdakwah adalah keimanan dulu. Kalau iman sudah mantap, keyakinan sudah luar biasa, akidah sudah kuat, maka apapun perintah Allah akan dijalankan. Sama seperti puasa, maka yang dipanggil oleh Allah itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita sudah yakin nih, Masya Allah, apalagi keyakinan diiringi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang diperintahkan oleh Allah kita pasti akan katakan wa qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami patuh, kami taat. Nah, jadi ya pupuk dulu keyakinan, pupuk dulu rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niscaya kita pasti akan melaksanakan apapun yang Allah perintahkan. Kita lanjutkan. Bi ayyatruka sa'iral muftirat. Puasa itu adalah dengan meninggalkan semua perkara yang membatalkan. Fi ayyamihi, di siang harinya. Bi niyatin fil laili, dengan niat di malam hari, li ta'atil maula, sebab karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal fajri, dari mulai terbitnya fajar, ila ghurubisy syamsi, sampai terbenamnya matahari, ma'a salamatin minal haidi, disertai suci dari haid, wan nifas, dan nifas, wal wiladah, dan wiladah melahirkan, fi jami'il yaum, di sepenuh hari. Ini bisa kita maknakan secara fikih, juga bisa kita maknakan secara tasawuf dan tauhid. Karena kata Imam Ghazali, puasa itu tingkatannya ada berapa? Ada 3 ya, puasa awam, puasa khawas atau khusus, atau yang ketiga puasa khususil
khusus. Nah, jadi kalimat ini bisa kita maknakan dengan dua makna tadi, makna fikih dan makna tasawuf atau makna tauhid. Maka yang pertama yang harus kita ambil kesimpulan, puasa itu intinya adalah yatruka sairul muftirat, meninggalkan perkara yang membatalkan. Al-imsak, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Secara fikih yang batalin puasa perkara apapun yang masuk ke dalam rongga itu batal. Makan, minum atau apapun yang masuk sampai ke dalam rongga, hidung, rongga mulut sampai ke dalam tenggorokan, telinga. Kalau zaman dulu guru-guru kita ngasih taunya kalau ini kelingking udah bisa masuk ke dalam udah batal gitu. Atau ini masuk ke dalam udah batal. Walaupun nggak niat makan, ini kan nggak dimakan, cuma masuk ke dalam rongga. Itu secara fikih kita jaga tuh, apalagi makan dan minum. Itu perkara yang membatalkan secara fikih. Ada perkara yang membatalkan secara pahala. Sebab Nabi bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia nggak dapat apapun pahala dari puasanya kecuali cuma lapar sama haus. Dia bisa menjaga diri dari yang membatalkan puasa, tapi nggak bisa menjaga diri dari perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasa tapi ghibah. Puasa bicarain aib orang. Puasa tapi maksiat. Jadi gampangnya kalau kata ilmu tasawuf, walaupun kita puasa secara zahir, secara fikih, nggak makan, nggak minum dan menjaga perkara yang membatalkan puasa, tetapi kalau zahir kita masih bermaksiat, itu sama saja menghilangkan pahala puasa. Maksiat apa aja tuh? Jadi maksiat apa saja? Maksiat apa saja, mau maksiat zahir atau maksiat batin. Nah, orang yang sudah bisa menjaga diri dari maksiat zahir dan maksiat batin, naiklah dia kepada puasa derajat yang khusus. Nah, yang awam itu cuma nahan lapar, nahan haus. Artinya hari itu puasanya sah, tetapi pahalanya wallahu a'lam. Begitu. Tapi kalau sudah masuk kepada derajat yang khusus, puasanya sah, insyaallah fadilah, pahala dan apapun yang dijanjikan kita dapatkan. Nah, maka kita posisikan diri kita, naikkan derajatnya dari awam menjadi apa? Khusus. Minimal ya sebulan kita. 11 bulan kan udah capek Pak kita ngomongin orang ya. Betul ya? 11 bulan mata kita ngeliat maksiat, 11 bulan hati kita dengki. Masa sebulan kita nggak bisa latihan sih? Karena tujuan puasa itu kan la'allakum tattaqun. Setelah 1 bulan kita ini berlatih menjaga diri dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuannya agar setelah Ramadan kita jadi orang takwa. Kalau sebulan kita udah biasa jadi orang baik, masa nggak bisa nular ke bulan-bulan berikutnya? Kan begitu ya? Kita udah biasa nih sebulan, udah prek ngomongin orang, prek melihat yang maksiat, handphone udah nggak kita buka-buka lagi tuh YouTube yang nggak jelas, TikTok yang sorry bang jago, ampun bang jago, tapi yang joget masya Allah. Kalau udah begitu kita udah bisa jaga selama sebulan, insya Allah 1 bulan berikutnya dan seterusnya akan terbiasa, kan begitu ya? Betul ya? Nah, pesantren Ramadan itu harapannya kata Allah la'allakum tattaqun. Makanya kata Imam Shibli, orang yang sukses di Ramadan bukan orang yang pada saat Ramadan ibadah, bukan. Orang yang sukses Ramadan bukan orang yang pada saat Ramadan terawih nggak putus, ya bagus. Tapi yang dikatakan sukses hebat Ramadannya, yaitu setelah Ramadan dia bisa mempertahankan kualitas ibadah dan kesolehannya. Nah itu baru tuh orang itu luar biasa. Kayak haji itu kan wala rafatha wala fusuqa wala jidala fil al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Pada saat melaksanakan haji jangan berbuat rafas. Berbuat rafas itu melakukan perkara-perkara yang porno. Makanya orang kalau sudah ngambil ihram jangankan sama orang lain, sama yang halal saja kan haram tuh ya. Betul enggak? Sama yang halal saja haram. Makanya walaupun suami istri berangkat haji ya nggak bisa ngapa-ngapain kalau sebelum tahallul. Betul nggak? Nah, kayak bawa Vespa mogok ya. Vespa mogok kan nggak bisa ditumpakin tapi ngerepotin kan.
Tapi enak, masya Allah. Ya Allah. Nah, fala rafata. Kemudian yang kedua, wala fusuk, jangan berbuat fasik. Fasik itu apa? Sairil ma'siyah, semua kemaksiatan. Jadi orang haji itu ya, di samping dia melaksanakan rukun dan syarat serta wajibnya, fala rafata wala fusuk wala jidal, dan jangan kebanyakan debat. Lagi haji banyak kan ngomong, debatmu gara-gara sendok berantem. Betul nggak? Maka pada saat dia melaksanakan hal tersebut, dapatlah dia hajjul mabrur, laisa lahu jazaun illal jannah. Tapi bukan pada saat haji saja, setelah pulang hajinya, apakah dia terus bisa melaksanakan la rafath wala fusuq wala jidal? Berat kan ya, mempertahankannya kan berat. Pelaksanaannya cuma sebentar, tapi melaksanakan atau mengejewantahkan bahasa apa itu, menerapkan dalam kehidupan setiap hari kita itu yang berat. Mengaplikasikan, implementasikan. Ibu tambah puyeng lagi, apa sih bahasanya tadi? Begitu pula Ramadan, sama. Ramadan sekarang kita jaga mulut kita, jaga lisan kita, jaga mata kita, jaga tangan kita, jaga hati kita, seluruh tubuh kita, zahir dan batin kita dari maksiat. Tapi kalau pengen dikatakan sukses Ramadan kita, pertahankan itu setelah Ramadan. Karena memang tujuannya Allah adalah itulah la'allakum, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Belajar, berlatih biar jadi orang yang bertakwa. Sebulan kita masuk pesantren Ramadan. Nah, maka puasa itu adalah biniyati fil laili li ta'atil maula, diwajibkan untuk diniatkan di malam hari. Puasa itu wajib harus niat, dan niatnya itu wajibnya di malam hari. Waktunya dari ba'da isya atau ba'da maghrib sampai terakhir itu sebelum subuh ya, sebelum azan subuh, jangan mepet-mepet ya. Makanya di Indonesia itu ada tuh tradisi yang namanya apa? Imsak. Bagus tuh, terusin tuh. Supaya ibarat kita lagi di jalan raya, ada lampu merah, ada lampu kuning. Ya, sebelum subuh imsak biar yang belum niat ya, biar yang lagi makan cepet-cepet selesai. Itu tradisi yang cakep tuh. Ya, Masya Allah, jangan dihilangin, karena itu memang ya, kalau kita lagi makan tiba-tiba azan kan susah juga kita, mana jengkol baru setengah lagi. Maka dengan adanya imsak ada warning. Istilah imsak ya silahkan pakai istilah apa aja juga nggak apa-apa. Mau diganti bukan imsak ya nggak apa-apa. Ini kadang-kadang dipermasalahkan terus. Mau diganti masalahnya bukan imsak, kalimatnya apa, pakai bahasa Indonesia gitu. 15 menit lagi sebelum subuh, hati-hati ya boleh juga begitu. Lampu kuning ya boleh juga. Ini kadang-kadang cuma gara-gara kalimat saja ribut. Memang puasa itu bukan dari imsak, puasa itu dimulai dari azan subuh, dimulai dari fajar sampai maghrib, bukan dari imsak. Imsak masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh sikat gigi. Ya cuma hati-hati, takut nanti lagi tadi tuh jengkol baru separoh tiba-tiba azan, Allahu Akbar. Gimana? Terusin apa udah itu? Ya itu kalau makan sih masih bisa dilepehin Pak, yang pengantin baru gimana? Mana baru separuh. Kan bingung. Makanya ada ya istilah imsak gitu, insyaallah. Nah, jadi wajib harus diniatkan di malam hari. Jadi kalau puasa wajib, niatnya wajib di malam hari. Makanya hebat orang tua kita dulu, ulama-ulama dulu, habis tarawih kita diajak bareng-bareng, nawaitu shauma. Betul ya? Diajak bareng-bareng, biar apa? Yang hadir tarawih bisa niat. Ngapain sih niat bareng-bareng? Usil aja lagi yang diomongin lagi. Apa salahnya ngajak orang niat bareng-bareng? Betul nggak? Ngajak kebaikan biar niat bareng-bareng. Ya niat masing-masing silahkan. Cuma kan mumpung lagi bareng, biar dia kagak lupa. Karena kalau secara ilmu fikih dalam mazhab Syafi'i, ketika kita malamnya lupa niat, kemudian subuh bangun nggak niat di malam hari, misalnya hari ini nih, tadi malam kita nggak niat, lalu subuh baru ingat, ya Allah, kesiangan nih, udah azan, nggak niat semalam, maka hari ini kita tetap wajib puasa, tapi puasa kita nggak sah, dan wajib harus diqadha. Kalau begitu saya nggak usah puasa, ya dosa.
Nah, niat itu kan luar biasa karena innamal a'malu binniyat. Jadi wajib kita niatkan, diinapkan di malam. Dan nggak ada dalam mazhab Syafi'i, kita lagi ngomongin mazhab Syafi'i ya, niat itu 1 bulan penuh, nggak ada ya, kecuali mazhab Maliki nanti. Nah, kita lagi ngomongin satu mazhab dulu dah biar nggak rancu ya. Kalau mazhab Syafi'i nggak ada yang namanya niat sebulan penuh, sama seperti halnya zakat fitrah tuh. Mazhab Syafi'i nggak ada zakat fitrah pakai duit. Ya, ini kadang-kadang kita rancu juga nih, main koklat taklit. Yang taklid-taklidan aja. Nanti kalau bab taklid kita belajar lagi supaya kita kalau misalnya mau taklid kepada Imam Hanafi yang membolehkan menggunakan uang, ya harus taklid full kepada Imam Hanafi. Ukurannya juga Imam Hanafi bukan Imam Syafi'i. Gandum, korma, kismis dan harganya bukan 35.000, itu bisa di atas 50.000. Nah, ini panjang kita. Saya lihat ibu-ibu udah pada meler. Peler matanya, kesian ibu-ibu paling capek kalau bulan Ramadan. Ya, saya baru tahu tuh setelah saya punya istri. Apalagi istri saya udah punya anak, udah malam nyusuin anaknya. Cuma kalau anak saya bangun, saya yang paling pertama kali bangun buat bangunin istri saya. Anaknya bangun, bangun, anaknya bangun tuh. Sama aja. Jadi wajib niat di malam hari. Dan niatnya apa? Li ta'atil maula. Kalau pengen puasa kita diterima dapat fadilah, li ta'atil maula. Niat kita hanya semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Hadisnya kan udah paham semua ya. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Syaratnya 2 tuh. Kalau pengen kita diampunin dosa, kita mendapatkan pahala, kita mendapatkan fadilah, syaratnya imanan wahtisaban. Karena iman, karena yakin ini perintah Allah. Yang kedua, wahtisaban, tidak ada tujuan apapun kecuali hanya ingin mengharap ridho Allah. Kan ada orang puasa pengen dibilang soleh ya, puasa karena ada hadiahnya. Ya kalau bocah sih gak apa-apa, itu tarbiyah namanya ya, tarbiyatul aulad, dalam rangka untuk mendidik. Ayo puasa deh, udah bisa 1 hari enggak, baru setengah hari om. Ayo 1 hari ya, jangan setengah hari lagi. Nanti kalau 1 hari dapat duit 100.000. Anak-anak begitu nggak apa-apa lah kita. Kata bininya puasa ke bang, ntar dapat jatahnya double ya. Itu bukan wahtisaban namanya. Maka niatnya li taatil maula, karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajiblah kita berpuasa. Dengan cara seperti itu akan mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Itu hadis yang paling gampang untuk menjadi dalil puasa, itu aja dah. Ya, karena kalau kita ambil hadis-hadis yang fadhailul a'mal juga didebat juga tuh hadisnya sahih apa kagak. Orang dulu kagak pernah nanya gitu ya, Pak ya. Ya, kata gurunya begini, amalan malam pertama begini, amalan malam kedua begini. Sami'na wa ata'na. Akhirnya pada semangat tarawih. Kalau sekarang enggak, hadisnya sahih enggak tuh? Wah. Riwayat siapa tuh? Akhirnya berdebat mulu, tarawih kagak. Betul kan? 20 sama 11, 8 ribut mulu ya. Akhirnya kata yang di luar masjid tuh, mendingan gua kagak ribut. Kagak tarawih. Ya Allah, udah. Tempatnya kita untuk ngambil sebanyak-banyaknya pahala tuh Ramadan. Jangan sampai kita sia-siakan. Ma'a salamatin minal haidi, diiringi wajib orang yang puasa itu selamat daripada haid, wan nifas, dan juga dari nifas, wal wiladah, dan juga daripada melahirkan, fi jami'il yaum, di seluruh hari, sepanjang hari. Jadi walaupun orang yang haid itu kuat, orang yang nifas itu kuat, orang yang melahirkan itu kuat untuk melaksanakan puasa, tetap hukumnya apa? Haram puasa. Kalau haram puasa berarti bukan dapat pahala, malah dosa. Jadi kalau bapak lagi, kalau ibu-ibu tengah-tengah hari haid misalnya, ibu-ibu muda nih, bukan yang 80 tahun, bukan ya, yang masih haid, belum menopause, maka wajib harus dia batalkan. Ya, jangan tanggung tinggal sejam lagi. Kalau juga tahu kali ini hari pasti gue dihitung, pasti dihitung bu. Namanya pahala mah nggak bakal pahili. Yang mau haid juga bukan kita tapi Allah. Lebih baik dibatalkan. Ya, karena kalau dilanjutkan malah dosa dan nifas dan seterusnya. Wa minal ighma'i wasakari, dikit lagi ya.
wa minal ilma'i dan terhindar dari ayan, wasakari dan juga mabuk, fi ba'dihi di setengah hari daripada siangnya. Kal akli wasyurbi juga wajib harus menghindar daripada makan dan minum, wal jima' dan juga bersetubuh, wasyurbid dukhan. Nah, ini ada nih. Ini kitab klasik tapi ada kalimat wasyurbid dukhan. Syurbi itu artinya minum, dukhan artinya asap. Jadi orang rokok itu kalau kata orang Arab minum asap. Jadi minum asap batal puasanya. Rokok ya maksudnya. Itu kan sengaja ya minum asap. Batal puasanya. Kadang-kadang ada orang usil nanya, kan yang haram itu makan sama minum, Tat. Ini kan asap ini, bukan makanan, bukan minum. Wa syurbid dukhan, ada dalam keterangan kitabnya. Walaupun asap kalau sengaja kita hirup, kecuali kalau kita jalan lagi ada orang nabun, nggak sengaja kita hirup, ya kagak batal. Tapi kalau sengaja, misalnya asap knalpot kita hirup nih, batal begitu. Ya, atau rendang lagi masak rendang banyak asapnya, kita hirup sengaja, ya batal gitu. Ya, jadi kalau nggak sengaja nggak batal. Jadi udah nggak usah diperdebatkan lagi. Makan minum kalau asap mah nggak batal. Iya kalau nggak sengaja. Tapi kalau memang kita niatkan untuk kita ambil, kita makan, kita hirup, maka hukumnya batal. Al-ma'ruf yang diketahui, fa idza akala aw syariba nasiyan, maka adapun jika orang makan aw syariba ataupun dia minum nasiyan dalam keadaan lupa, fa shaumuhu shahihun, maka puasanya hukumnya sah. Makan minum walaupun 30 bakul dengan catatan dia lupanya kagak diingat, betul-betul lupa, kagak sengaja, betul-betul nggak sengaja. Emang tapi ada apa Tat? 30 bakul lupa. Ya bisa jadi hilang ingatan. Ya, maka puasanya tetap sah. Wa inna ma at'amuhu Allah wa saqah, karena sesungguhnya Allah lah yang sedang memberi makan dia dan minum kepadanya. Nah, cuma kadang-kadang pada saat kita lupa jam segini makan uduk, tiba-tiba ibunya keluar, Pak, bukannya bapak puasa? Ih, gue lupa. Tampung minum dulu ya, itu batal tuh. Udah inget soalnya ya. Kalau inget mah jangankan minum, ada selilitan rendang nih, kita habis sahur tadi kagak sikat gigi, pas lagi bengong, lagi ngaji ukhuwah, ini naon ini? Rendang nih. Mau keluar malu, udah buat telan aja udah batal Pak itu. Ya kalau memang secara adat itu kerasa gitu ya, besar secara adat. Keselilit itu kan lumayan gede juga. Buat telan karena dia dalam keadaan sadar. Nah, oleh karena itu puasa itu ada dua makna. Al-imsak itu ada dua makna. Menahan diri secara fikih hanya sebatas nahan lapar, nahan haus dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Tetapi juga kalau kita mau naik ke derajat yang kedua, yang supaya kita mendapatkan pahala dan fadilah puasa, maka bukan cuma nahan dari lapar dan haus, tetapi harus menahan dari segala macam bentuk maksiat. Gampangnya begitu dah. Segala macam bentuk maksiat apapun jangan sampai kita lakukan di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Ramadan berakhir kita sehat afiat, puasa kita selamat, dan setelah Ramadan kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, mempertahankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.